Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi awal bulan 1 Juni 2020. Dan hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya, tanggal merah. Tapi tanggal merah, tanggal hitam itu nggak ada bedanya ya. Karena kita semua belajar, bekerja dan beribadah dari rumah. Kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya mengajak kekasih Tuhan menyimak perbincangan kami di program ini. Anda juga bisa ikut terlibat dalam perbincangan ini ya. Pagi hari ini Pendeta Samuel Katibino dari GPPS Sawahan siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Luar biasa, baik, ya. Sehat. Puji Tuhan, pagi-pagi sudah sampai di studio ya? Iya. Dari Sidoarjo? Iya. Tadi kena ini nggak Pak? Ada penjagaan nggak sih? Oh, di Cito kebetulan kosong. Kosong ya, free ya? Mungkin karena libur ya? Mungkin. Dan berangkatnya masih pagi-pagi. Oh ya, biasanya ada memang Mbak? Biasanya ada. Oh. Tapi kalau plat W dan L itu ada jalur khusus, jadi jalan terus. Oh gitu. Kecuali yang plat non L dan W itu ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan. Kalau L sama W aman? Aman. Oke, baik. Hari ini hari libur, kekasih Tuhan. Pak Samuel kali pertama di Bincang Pagi. Iya. Kalau dari logatnya memang beliau bukan dari Jawa, dari luar pulau beliau. Dari Luwu Pak ya? Luwu. Kekasih Tuhan pernah dengar kata Luwu? Luwu itu ada di Sulawesi Tengah. Oke, Sulawesi Tengah. Luwu itu ada, kalau ada K-nya itu Luwu Sulteng, tapi kalau LUWU itu Sulteng, Sulawesi Selatan. Oh. Jadi Luwu lain. Ada K-nya sama Luwu beda. Oke. Dulu pelajaran IPS saya jelek. Bapak Luwu ya? Iya, Luwu Banggai, lebih jelasnya Luwu Banggai. Mungkin itu lebih jelas ya, Luwu Banggai. Sudah lama Pak di Surabaya? Sudah lama. Dari tahun 94 masuk sekolah Alkitab di GPPS Sawahan. Dari tahun 94 ya? Ya. Sudah isu bahasa Jawa? Sedikit. Ya, baik. Beliau menggembalakan di GPPS cabang Sawahan di Sidoarjo, Pak ya. Oke, berapa lama sudah Pak di sana? Sekitar 10 tahunan. 10 tahun ya. Gimana rasanya menggembalakan di Sidoarjo? Ya, ada suka dan duka. Ada suka dan dukanya. Banyak dukanya atau banyak sukanya, Pak? Banyak sukanya. Banyak sukanya, puji Tuhan. Pak, ini kan kali pertama di Bincang Pagi. Mungkin bisa kenalan dulu dengan kekasih Tuhan. Nama tadi sudah ya, Pendeta Samuel Katibino. Keluarga mungkin, Pak? Ya. Istri, pelayanan. Istri saya satu, pelayan sama di Sawahan. Jadi setiap hari kita bonceng berdua untuk ke Sawahan, pulang juga sama seperti itu. Wah, jadi kayak pacaran lagi, Pak ya? Ini pas PSBB begini atau social distancing tetap ngantor? Enggak ya? ngantor. Okay. Setelah PSBB semuanya off. Oke. Work from home semua ya? Ya. Gimana rasanya work from home? Ya, kadang-kadang sudah terbiasa dengan kegiatan. Sekarang tinggal di rumah ya. Ada kejenuhan sedikit, tapi kita cari cara lain bagaimana supaya kita tidak jenuh di rumah. Buat kegiatan. Apa Pak? Biasanya bikin apa Pak? Belakangan ini saya walaupun tidak pernah nukang, tapi ya belajar juga. Jadi nukang. Bikin apa? Bikin lemari dapur. Lemari dulu yang sempat rusak kita buat lemari dapur. Kebetulan saya punya belum ada lemari dapur saya buat. Jadi gimana? Sudah berhasil? Berhasil juga. Waduh, nanti kayaknya harus dipoto, Pak. Ini loh, saya bisa punya kemampuan baru. Ternyata ada ini ya, ada positifnya juga ya. Kita jadi dipaksa untuk kreatif ya. Kreatif. Selain itu juga ada karena jalan sudah ditinggikan jadi kotnya pendek. Saya buat lagi untuk susun bata 2. Ya buat sendiri daripada saya tukang kan. Jadi selain tukang kayu, tukang batu juga ternyata. Kayaknya habis ini bikin lemari pakaian ini. Ya, jadi ada hal yang positif ya, bisa dilihat dari sisi positifnya. Gimana? Anak-anak juga bantu? Mereka kadang-kadang main game itu malam, jadi siangnya tidur. Siang jadi malam jadi siang. Aduh. Gitu, jadinya. Ya, punya 2 anak cowok ya. Jadi ibu cantik sendiri. Iya. Saya tadi tanya, kenapa ibu tidak diajak?
Semoga pagi ini dengar ya. Selamat pagi Bu. Kemungkinan dia dengar. Kapan-kapan ikut ya Bu ya. Oke, Pak Samuel Katibino, itu sekilas tentang beliau. Pak, di Sidoarjo, di gereja yang sedang Bapak rintis, ini kan semua ibadah di rumah ya. Bagaimana dengan di sana, di gereja yang Bapak pimpin? Ya sebentar kita off dulu. Nanti menunggu dari PGI. Bagaimana kalau memang sudah dibuka, nanti kita akan kembali untuk beribadah. Oke, bagaimana cara membangun relasi dengan jemaat yang Bapak gembalakan? Ya, kita saling WA melalui WA grup kita punya. Jadi saling menasihati, saling mengingatkan dan sebagainya. Oke, untuk ibadah ikuti online juga ya, dari pusat ya? Ya. Oke, baik. Pagi hari ini Pak Samuel tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, kekuatan untuk menang. Ya, kalau dengar kata menang, semua orang pengen menang ya. Apa saja itu Pak, di dunia ini semua orang pengen menang, tidak ada yang pengen kalah ya. Nah, kekasih Tuhan, pagi hari ini saya berdoa berharap setiap kekasih Tuhan juga pengen menang dalam kehidupan. Nah, apa yang harus dilakukan? Pak Samuel, kalau kekuatan untuk menang, Pak Samuel pernah kalah nggak? Bagaimana? Pernah mengalami kekalahan? Pernah mengalami kekalahan. Lebih senang mana, menang atau kalah? Menang pasti ya. Ini menang yang kita bicarakan dalam konteks apa Pak? Dalam konteks dari segala hal, maksudnya untuk menghadapi realita hidup. Oke. Itu yang paling sukar. Oke, betul. Ya, karena ini pertandingan sebenarnya hidup ini ya. Pak, untuk bisa mengalami kemenangan itu apa yang harus kita kuatkan? Ya. Silakan Pak. Yang pertama adalah kekuatan untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Maksudnya seperti apa itu? Jadi pada pagi ini saya mengambil dalam pembacaan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kalau kita memperhatikan di sini bahwa Tuhan berkata kepada Yosua setelah pimpinan estafet kepemimpinan diambil oleh Yosua sebelumnya itu Musa. Maka Tuhan berkata kepada Yosua dalam pasal 1 ayat 1 sampai 18, di sini kita akan menemukan ada 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke. Mengapa Tuhan itu berkata kepada Yosua sampai 4 kali? Bukan 1 kali, 2 kali. Berarti penting Pak ya, diulang-ulang ya? Iya, penting sekali. Oke. Iya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Apa yang harus dikuatkan di dalam hati kita dan diteguhkan? Yang pertama adalah kekuatan untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Apa yang kita capai? Ya, ketika kita sudah diselamatkan untuk menunggu kedatangan kedua kali untuk kita masuk dalam kerajaan Allah, ada hal yang kita lakukan seperti ibadah, doa, baca Alkitab. Ketika kita beribadah, berdoa, itu kadang-kadang kita menghadapi situasi atau sesuatu hal yang menghalangi kita. Contohnya untuk misalnya ibadah ya. Kadang-kadang ibadah minggu khususnya ya, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita merasa satu kejenuhan, atau kadang-kadang kita menganggap bahwa sesuatu yang lain, misalnya kita lebih mementingkan rekreasi daripada ibadah. Ketika kita mempertahankan ibadah, itu butuh satu kekuatan untuk kita tetap beribadah. Itu waktu ibadah di gereja. Sekarang ini ibadah dari rumah pun butuh kekuatan Pak untuk melakukannya. Karena ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang absen gitu ya. Keinginan sendiri. Oke, jadi kekuatan untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita. Itu bahasanya sepertinya berat sekali, tapi ternyata tidak seberat yang dibayangkan. Jadi kita melakukan ibadah sesuai dengan bukan dipaksa, bukan karena kepepet, tetapi itu dengan keinginan sendiri begitu. Pak, ada begitu banyak orang yang sibuk dengan alasan sibuk ya. Kalau dulu beribadah di gereja, sibuk Pak, saya mesti buka toko atau saya mesti kerja dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini ibadah di rumah, apalagi itu nih. Kan tidak ada keharusan, tidak ada yang namanya ditegur sama, misalnya dikunjungi sama Pak Samuel, nanti kalau nggak ke gereja dikunjungi Pak Samuel gitu ya, enggak. Nah, bagaimana kita tetap punya kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan di situasi seperti ini Pak? Ya. Yang pertama bahwa
kita menyadari walaupun kita tidak beribadah di gereja, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Ya, kadang-kadang kita tertipu. Oh, Tuhan itu hanya di gereja. Kalau di rumah tidak ada. Nah, sebetulnya ngapain saya beribadah di rumah? Nanti ibadah di gereja saja dalam jumlah yang banyak. Sebab itu percayalah bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Ya. Jadi di rumah pun kita harus punya keinginan untuk beribadah pada Allah. Walaupun memang itu pengaruh biasanya ada musik. Kebiasaan ya. Sekarang kan bisa nyetel musik juga Pak, lewat YouTube atau apa gitu kan bisa juga ya. Juga. Cuman ada orang-orang yang tidak terbiasa dengan itu. Ya. Cuma beda ya. Iya, beda memang. Ketika kita berjumpa yang langsung dengan yang tidak langsung berbeda. Iya. Bapak rasakan juga itu ya. Rasa beda ibadah secara online dengan ibadah secara seperti biasa zaman dulu gitu. Beda sekali. Beda sekali ya. Enak mana Pak? Ya bersama-sama. Enak ketemu ya. Cara ketemu langsung. Oke. Kekuatan dan keteguhan hati untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita ya. Pak, itu dalam praktek hidup sehari-hari seperti tadi Bapak bilang harus tetap beribadah. Mungkin kalau kita dengar kata ibadah, orang berpikir gini, oh berarti saya harus duduk, nyanyi, menyembah Tuhan, berdoa, kemudian persembahan, itu kalau di gereja ya. Nah, apakah dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam kita di rumah ini ya, kita bicara kondisi sekarang, 24 jam di rumah, apakah harus melakukan itu saja tanpa melakukan kegiatan lain? Kita tinggal mengatur waktu. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya untuk melakukan segala hal yang lain. Khususnya pada hari Minggu itu jangan lupa kita beribadah ya. Karena itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Berarti seminggu sekali cukup ini Pak? Cukup seminggu sekali? Sebenarnya tidak cukup. Kita cukup. Dengan lain. Setiap hari ya harusnya ya. Setiap hari. Oke. Pak, selain yang harus dikuatkan adalah tujuan Allah, melakukan tujuan Allah dalam kehidupan kita, apalagi yang harus kita kuatkan? Doa juga. Doa. Baca Alkitab. Doa, baca Alkitab ya. Banyak orang itu ada yang kalau pendiri GPPS banyak berdoa, banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat ya. itu apa ya, satu kalimat yang banyak disitir oleh banyak orang dan dipegang begitu. Nah, kalau kekasih Tuhan hari-hari ini, Pak, saya ini sudah doa, masa terus doa aja begitu, dan ternyata mereka belum bisa melewati masa-masa seperti ini. Apa yang bisa Bapak katakan kepada kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan pagi hari ini? Ya, kita tetap bersabar, tetap berdoa, karena kita tahu bahwa yang memutuskan ataupun yang berkuasa atas segala itu adalah Tuhan, bukan hak kita. Tugas kita adalah berdoa. Ya, berdoa dengan meminta Tuhan jauhkan. Tetapi semuanya ada pada otoritas Tuhan kan. Ya. Seperti itu, tetap berdoa. Itu yang kadang-kadang sulit untuk diterima oleh setiap kita ya. Maunya kita itu maunya kita ya. Cepat selesai, cepat melewati masa-masa ini dan kita tetap cepat bisa beraktivitas kembali. Nah, kadang-kadang menunggu keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan itu bikin orang jadi ya udah deh, akhirnya jadi kecewa atau mungkin putus asa begitu. Bagaimana dengan hal ini? Ya, sebenarnya kalau kita sebagai orang percaya sudah mengenal akan Tuhan yang sungguh-sungguh, sebenarnya kita tetap perlu kecewa. Ya, kan seperti saya katakan tadi bahwa bukan kita yang berhak untuk melakukan segala sesuatu, tapi itu adalah Tuhan sendiri. Tugas kita berdoa. Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Allah. Oke. Baik. Jadi selain berdoa, merenungkan, membaca Alkitab juga, Bang. Nah, membaca firman Tuhan itu juga menjadi satu kesulitan tersendiri bagi setiap hamba Tuhan, bagi setiap jemaat, Pak. Karena ada orang yang ketika membaca firman Tuhan, kalau itu kisah tentang Tuhan Yesus mungkin lebih gampang ya. Kalau baca bilangan, baca yang perjanjian lama itu sulit loh, Pak. Kadang mau pesangkat. Itu dia. Jadi bagaimana kita tetap bisa, Pak, saya nggak ngerti, saya baca tapi saya nggak ngerti. Nah, bagaimana nih kekasih Tuhan kalau mengalami kendala seperti ini? Ya, kalau buat saya saran kepada jemaat, ya baca saja. Baca saja. Oke. Baca saja. Jadi jangan nanti yang saya suka saya baca, yang tidak itu kadang-kadang Iya. Ya tugas kita baca saja. Semuanya ya. Semuanya. Tanpa pilah-pilah ya. Dibaca saja.
harus adil. Oke, jadi semua baca semua Alkitab, kitab yang Anda miliki ya, Alkitabnya dibaca. Kalau Anda nggak ngerti tetap dibaca aja. Baca saja. Oke. Kalau Anda nggak ngerti boleh tanya pas Boleh bincang pagi. tanya. Makanya salah satu tujuan kita ibadah di dalam ibadah itu kan ada firman Tuhan. Di situ kan Belajar firman Tuhan. Okay. Mungkin juga ada PA atau kalau tidak tanya kepada gembala. Kalau ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, langsung saja langsung tanyakan seperti itu. Okay. Mengapa semangat doa ini suatu kekuatan kita? Karena kadang-kadang ketika kita bangun pagi, yang kita lihat dulu apa? Apa ya? Ya. Dicari apa dulu? Kitab yang kita baca. Nah, itu dia. Itu kutu untuk membaca, apalagi dengan ini, itu satu kekuatan. Kadang-kadang kita bangun pagi bukan doa kita, terima kasih Tuhan, saya bisa bangun, tapi HP dulu ya dilihat. Makanya saya mengangkat juga bagian doa ini adalah juga harus kita kuat di dalam doa. Kuat untuk berdoa. mencapai tujuan Allah. Oke. Baik, dan doa itu tidak melulu, memang harus ada waktu khusus ya Pak ya, untuk berdoa. Tapi tidak melulu ketika kita bekerja kita bisa ngobrol juga kan sama Tuhan ya. Oke. Baik, kekasih Tuhan, itu yang harus kita kuatkan hari-hari ini. Beribadah, baca firman Tuhan, berdoa. Nah, itu pun belum selesai loh, masih ada langkah selanjutnya agar kita menang Pak ya. Mungkin ada satu yang penting sekali Pak. Apa Pak? Ketika kita ibadah, mungkin ibadah kita maksimal itu 2 jam ya. Tapi kadang-kadang maksimal ibadah kita, khususnya dalam ketika kita dengarkan firman Tuhan, apalagi dengan ini, kita tidak bisa mengetahui apakah itu jemaat betul-betul membaca Alkitab atau lagi WA. Itu paling berat. Kita tidak bisa mengetahui bahwa kita misalnya kita baca Alkitab kita Yosua pasal 1, mereka buka. Tapi ketika ada WA, mereka juga buka juga. Makanya saya katakan kepada jemaat yang saya gembalakan, ketika saya tidak larang untuk jemaat bawa HP ketika baca Alkitab, tidak. Ya kalau mau bawa Alkitab ya tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai nanti ketika Alkitab dibaca juga, tetapi ketika WA dibaca juga. Saya katakan ketika baca Alkitab ketika WA akhirnya kita katakan ku jawab ya. Tetapi biarlah kita mau berubah. Ya kalau dulu kita baca Alkitab, WA masuk kita baca, masuk kita baca, telepon masuk kita terima, tetapi hari ini kita mau katakan kita akan berubah. Mungkin lebih baik kalau pas ibadah bersama-sama begitu ya, pas kita ibadah seperti di gedung gereja begitu, di mode pesawat aja Pak ya, WA nggak bisa masuk, telepon nggak bisa masuk Pak. Mungkin itu ya. Mungkin seperti itu. Nah, tapi kan ada orang-orang yang sudah terbiasa berkata itu. Itu jadi harus dilatih lagi ya berarti. Harus dilatih. Makanya itu kekuatan kita. Itu kelihatannya gampang ya, sepele tapi butuh kekuatan. Sangat penting ya untuk dibiasakan tidak menerima telepon, menerima chatting pesan atau bahkan scroll Google atau makanya tidak maksimal. Ibadah kita hanya 2 jam, itu pun tidak maksimal. Sehingga saya katakan kepada jemaat, mari berubah. Bukan ketika WA masuk baca Alkitab kita katakan ku jawab ya, tetapi kita berubah. Ketika kita baca Alkitab dan WA masuk, kita berkata bersamamu Papa, ku lewati semua. Artinya apa? WA masuk kita lewati karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Pas gitu maksudnya ya. Oke, baik kekasih Tuhan, ini 3 hal dasar yang tetap harus kita kerjakan hari-hari ini. Bukan hanya hari ini ya, seumur hidup kita. Beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Pelayanan juga. Pelayanan juga ya, sebentar. Itu baru 3. Tadi ditambahkan oleh Pak Samuel, pelayanan juga. Nah, kalau mungkin hari-hari biasa kita bisa pelayanan, oh ya Pak saya pelayanan jadi usher, atau saya pelayanan untuk memimpin pujian dan lain sebagainya. Nah bagaimana dengan situasi dan kondisi saat-saat ini? Pelayanan apa yang bisa kita lakukan dari rumah? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.